Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Setiap orang memiliki definisi masing-masing tentang merdeka. Tapi setidaknya aku bakal sharing 2 definisi merdeka. Ya, merdeka itu adalah upaya di mana kita mendekati jati diri. Maksudnya gimana? Contohlah ulat. Ulat itu akan merasa merdeka saat dia menjadi kepompong, karena nantinya dia akan menjadi kupu-kupu. Menurut dia merdeka itu adalah di mana dia itu sesuai dengan maksud penciptanya. Sampai sini kita berpikir dong, berarti manusia itu akan merdeka saat ia kembali ke titik kenapa dia diciptakan di muka bumi ini dan melakukan apa yang harus dilakukan. Seperti yang udah Allah bilang di Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita ini hanya seorang hamba. Hamba itu budak. Tuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang budak hanya taat kepada tuannya. Saat tuannya bilang A, maka kita mengikuti A. Kalau tuannya bilang A tapi kita malah milih yang B, berarti kita tuh menghamba kepada siapa? Berarti merdeka itu juga bisa dalam arti bukan bebas, melainkan terlepas dari satu hal menuju kepada kaitan yang lain. Ya, kalau kita tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menghamba kepada orang lain. Kalau kita tidak menghamba kepada Allah, berarti kita menghamba kepada hawa nafsu. Karena sejatinya setiap manusia itu memiliki fitrah menghamba. Tadayun namanya dalam Islam. Kita nggak mungkin nggak menghamba kepada sesuatu apapun. Dan problem yang ada di sini, kita tuh gak bisa ngelakuin sesuatu yang harus kita lakuin. Kenapa? Karena kita itu terjajah. Kalau merdeka itu adalah hasil setelah penjajahan atau berarti kita tuh sedang dijajah. Kenapa? Karena kita dijajah oleh tren, oleh game, oleh fashion, oleh uang, oleh musik, film, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa terhegemoni, kita merasa terhalangi, kita merasa terbebani. Contohlah, ada 10 orang yang tinggal di satu kos, 9 orang ini selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan 1 orang ini selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah 1 orang yang selalu bermaksiat ini akan menginfluence, akan mempengaruhi atau akan menjadi 9 orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Nggak mungkin sih ya. Namun sebaliknya, kalau 1 orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan terinfluence atau terjajah atau terpengaruhi oleh 9 orang yang selalu bermaksiat ini. Kenapa? Dia akan merasa kalau dia itu ngerasa nggak enak. Kalau dia nggak ikut, ya apa sih, kayak aneh. Kalau dia ikut, dia terjajah. Jadi bingung kan? Lalu gimana caranya? Ingat di surah Al-Baqarah ayat 30. Allah bilang, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, "Ja'ilun fil ardi khalifah." Adam itu diutus untuk menjadi khalifah fil ardi, menjadi pemimpin bumi. Dan itu juga tugas kita. Oke? Assalamualaikum. Bersada Indonesia di dalam bumi dan permukaannya, kekayaan tak terhingga, tapi ternyata